ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, bila yang memandang masih Abdul Halimnya pasti salah semua. Iya, iya Bang, iya. Melihat orang katanya makrifat sudah tidak sholat lagi, ya salah. Menurut Abdul Halimnya. Kenapa? Karena hukumnya masih hukum syariat manusia. Tergantung yang melihat, ya kan? Akan tetapi dalam sudut pandang Allah, apakah Allah salah menggelar makhluk-makhluknya? Benar Allah. Nah, bila memang yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin Allah disalah-salahkan, ya kan? Iya, betul Bang, betul. Kenapa? Karena yang bisa syariat hanya Allah. Manusia tidak bisa bersyariat. Sesungguhnya kan begitu. Kode kalsah bin wahpil wadah Bang. Nah, begitu. Jadi memang tergantung kita memandang kita posisi di mana. Kalau masih posisi di makhluk pasti kita nyalah-nyalahkan. Akan tetapi bila manusianya sudah posisi kembali kepada Tuhannya, jangankan orang itu, saya juga dikuasai Allah di dalam segala peran-peran yang ada. Apalagi semua manusia, mana ada yang salah lagi bila hanya Allah yang berpanggung sandiwara. Ya enggak Kang Mas? Jadi memang ada dua mata, mata lahir, mata batin. Mata lahir mewujud-wujudkan makhluk yang sebenarnya tidak wujud. Akan tetapi mata batin membumi hanguskan wujud makhluknya. Kenapa? Karena yang ada kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Itu gunanya mata batin. Agar apa? Agar tidak jadi dajjal. Kan dajjal kan matanya satu Kang Mas. Yang dipandang hanya wujud lahir manusia saja. Makanya ada simbol kafar kufur. Kenapa? Karena hatinya ingkar kepada Tuhannya. Lanjut. Mantap Pak Gai, mantap. Seru Yai, seru. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Subhanallah. Silakan. Yang sulit itu untuk sampai di pemahaman af'al Allah itu Pak Kiai. Iya. Contoh begini Mas, Kang Mas, mudahnya begini mudahnya. Aku tahu diriku Abdul Halim. Aku tahu ini yang gerak aku. Aku tahu namaku, aku tahu wujudku. Apakah mungkin aku masih menetapkan diriku sendiri yang duduk Halim? Yang gaya Halim, yang rokok Halim, kan tidak perlu lagi, ya enggak? Bong, aku sudah tahu aku Halim, ngapain aku tetapkan lagi diriku, ya kan? Bisa dipahami? Nah, akhirnya jatuhnya enjoy saja. Itu. Orang Jawa bilang wis kono-kono yai, ngoten nggih. Iya, ibarat dengan bahasa mudanya ikuti saja kemana air mengalir, itu bahasa umumnya. Jadi tidak usah ditetapkan lagi. Yang orang yang baru menyimak YouTube Uripe Allah sudah mengenal bahwa hidup ini Allah kok ditetapkan. Yang makan Allah, yang minum, enggak usah itu lagi sudah. Kenapa? Karena yang menetapkan masih manusianya, batal. Ya enggak? Iya. Karena Allahnya Allah halusinasi. Berarti ya Kang Mas. Masuk Pak Kiai, masuk. Tadi boleh ya? Halo? Ya silakan, halo? Silakan. Berarti boleh ya? Allah memuji dirinya sendiri dengan begitu, boleh ya? Surah Al-Kasrah fil wadah. Artinya kita kan sudah di dalam Al-Quran kan wa ma'akum aina ma kuntum. Kemana saja kita berada, Allah ada. Jadi sholat itu Allah memuji dirinya sendiri. Boleh ya? Betul, begitu. Betul, memang. Karena kita kan terbit dari nur. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terputus-putus. Begitu. Boleh ya Pak Kiai? Mohon maaf nih kalau salah tanya. Iya. Alhamdulillah.
Jadi bolehkah kita menyangka Allah memuji dirinya sendiri? Contoh, selama ini ketika Abdul Halim ini masih bersemayam di dalam dadaku, pasti Abdul Halim ini haus pujian. Apapun yang ku gerakkan pasti aku cari pujian. Kenapa? Karena Abdul Halim merasa terpuji. Sama dengan itu. Maknanya ketika masih manusianya ada, seolah-olah tahu bahwa Allah memuji dirinya. Ketika kita sholat, di dalam prasangka kita, Allah memuji diri Allah. Ini kan masih menetapkan. Karena manusianya yang masih merasa tahu bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Manusianya masih merasa tahu, berarti kan masih batal. Karena ada manusianya. Ya enggak? Betul. Jadi manusianya kalau sudah manusianya sudah memang benar-benar di situ, sudah tidak peduli lagi. Maknanya enjoy saja. Kenapa? Semua yang ada hanya ayat-ayat Allah, ya kan? Hanya perjalanan rasa itu, Bang. Iya, hanya itu saja. Itu yang dimaksud jiwa yang tenang itu, akhirnya enjoy saja. Kenapa? Karena kita ini yang wajib dijaga Allah, yang wajib dipelihara Allah, yang wajib dikasih sayangi Allah, yang wajib ditajalikan oleh Allah. Allah yang wajib tajali pada saya, bukan saya yang wajib tajali pada Allah, kebalik. Ya enggak? Oh iya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beneran. Alhamdulillah. Contoh. Anda punya mobil. Apakah wajib mobil jaga Anda? Iya. Tidak wajib. Anda yang wajib jaga mobil. Kenapa? Karena mobil milik Anda, ya kan? Benar. Nah, sama halnya Allah. Kita buatan Allah, kita makhluknya Allah, kita dikuasai Allah. Berarti yang berhak tajali kan ya Allah. Jadi kalau Allah yang bertajali pada manusianya enjoy saja, nyantai wae. Ayo lanjut Kang Mas, lanjut. Subhanallah. Lanjut. Terima kasih banyak. Subhanallah. Kiai. Ya Pak Kiai, untuk kalau itu kan harus butuh mursyid ya Pak Kiai. Ya memang sudah saya katakan tadi harus ada guru pembimbingnya. Ya carilah di area Anda sana yang bisa melepaskan diri Anda untuk ketemu mutu qabla antal maut. Jangan belajar sendiri, nanti salah paham. Akhirnya kita kalau sudah salah paham tidak bisa diobati. Kenapa? Karena menganggap semua manusia salah. Diri kita saja yang merasa benar, ya kan? Ya, tapi itu kan juga niatnya dari Allah tadi. Benar. Kenapa, Mama? Kalau kita merasa ya, ending yang sebenarnya ada. Ending yang sebenarnya bila kita sudah sampai tandanya begini. Bila kita seumpama kita disalahkan orang lain, kita malah meliputi mereka, tidak malah kita perang dengan mereka. Makna meliputi itu apa? Kita memahami siapa dia. Karena kita sudah mengenal, sudah tak memandang manusianya lagi. Manusia itu bisa menghujat aku, manusia itu bisa mensesatkan aku, manusia itu bisa mengolok-ngolok aku. Ya karena aku tahu rahasianya, ada Allah di dalamnya. Malah tambah meliputi, tambah kasih sayang. Tidak tambah bermusuhan, itu tandanya, ya kan? Itu tandanya sudah ketemu. Maknanya suhudul wahdah bil kasro, wa suhudul kasro bil wahdah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Akhirnya jatuhnya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Ayo lanjut. Benar sekali. Nggak ada kebencian berarti ya Pak Kiai. Benar sekali Kiai. cinta damai Pak Kiai. Iya. Seperti Nabi ditawakal. Memang tidak ada kebencian di situ karena Allah sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah Rahman Rahim dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Amin, semoga bisa seperti itu Kanda. Memandang Alhamdulillah. Cuman kayak seperti
Nabi Kalau Muhammad yang Mas Abil itu kan gini. dilempar batu apa semua. Silakan gantian yang ngomong gantian. Nabi Muhammad kan melihat di balik itu. Mas Abil kan bilangnya harus cari guru. Si Bang Halim juga kayak gitu. Di situ adakan dirimu bersama Allah. Apabila tidak bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang-orang yang sudah bisa bersama dengan Allah. Bersama apanya? Bisa selalu ingat kepada Allah di situ. Jadi memang harus ada yang bimbing. Tanpa ada yang bimbing, bukan tidak mungkin karena Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau ya bisa.